Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri Ikut Wadana absen 12, yang kedua Nikade Aryasini absen 20, terus yang ketiga Nilo Putu Yuniasi absen 27, terus yang keempat Nimade Wahyuniari absen 28. Di sini kami akan membawakan materi tentang ruang lingkup ekonomi manajerial dengan 5 pokok bahasan. Yang pertama, menjelaskan konsep dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Terus yang kedua, mendefinisikan konsep ruang lingkup ekonomi manajerial. Terus yang ketiga, mendefinisikan konsep manajer, teori perusahaan, dan strategi bersaing. Terus yang keempat, memahami konsep laba dan peran laba. Terus yang terakhir, yang kelima, memahami konsep horizon waktu keputusan tersebut dengan SEWAN. Baik, materi yang pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Apa itu ekonomi manajerial? Ekonomi manajerial adalah aplikasi dari prinsip ekonomi dan metodologi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan pada suatu perusahaan atau organisasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ruang lingkup ekonomi manajerial. Untuk memahami konsep-konsep ekonomi manajerial secara lebih jelas, dapat diperhatikan dari hubungannya dengan ilmu ekonomi tradisional. Ilmu ekonomi tradisional adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori. Ekonomi mikro dititik beratkan pada konsumen, perusahaan-perusahaan, dan industri-industri secara individual. Sedangkan ekonomi makro dititik beratkan pada agregasi dari unit-unit ekonomi, terutama perekonomian nasional. Yang kedua yaitu cabang-cabang tradisional, meliputi ekonomi pertanian, perbandingan sistem ekonomi, ekonomi pembangunan, organisasi industri, uang dan bank, ekonomi perkotaan, dan regional. Yang ketiga yaitu penekanan. Ekonomi normatif ditekankan kepada pernyataan yang bersifat preskriptif, yaitu menetapkan aturan untuk pencapaian tujuan tertentu. Ekonomi positif ditekankan kepada deskripsi, yaitu menjelaskan bagaimana kekuatan ekonomi bekerja apa adanya tanpa memperhatikan bagaimana seharusnya kekuatan tersebut bekerja. Yang keempat yaitu ilmu-ilmu pengambilan keputusan. Ilmu-ilmu pengambilan keputusan memberikan seperangkat alat dalam pembentukan model-model untuk membantu mengambil keputusan, menganalisis pengaruh dari serangkaian tindakan alternatif, dan mengevaluasi hasil-hasil yang diperoleh dari model-model tersebut. Yang terakhir yaitu administrasi bisnis. Secara umum, administrasi bisnis dikelompokkan ke dalam 4 kategori utama. Yang pertama yaitu cabang-cabang fungsional. Cabang-cabang fungsional meliputi akuntansi, keuangan, pemasaran, personalia, dan produksi. Yang kedua yaitu cabang alat. Cabang alat ini meliputi akuntansi, sistem informasi manajemen, ekonomi manajerial, perilaku organisasi, dan metode kuantitatif. Cabang yang ketiga yaitu cabang khusus. Cabang khusus ini meliputi perbankan, asuransi, bisnis internasional, dan regulasi. Yang terakhir yaitu cabang pemandu. Cabang pemandu ini meliputi kebijaksanaan perusahaan dan ekonomi manajerial. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang ketiga, yaitu ada manajer, teori perusahaan, dan strategi bersaing. Yang pertama yaitu ada manajer. Para manajer di suatu perusahaan bertanggung jawab hampir terhadap semua pengambilan keputusan ekonomi dalam hal macam produk yang dihasilkan, harganya, teknologi produksi yang digunakan, dan pembiayaan produksi yang pada akhirnya akan menghasilkan laba atau rugi bagi perusahaan yang dijalaninya. Yang kedua yaitu ada teori perusahaan. Sebuah perusahaan bisnis adalah sebuah organisasi yang mengkombinasikan dan mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan. Misalnya tenaga kerja, mesin, metode
keuangan, dan informasi dengan tujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk dijual ke pasar. Teori perusahaan mengakui maksimisasi kekayaan diharapkan bukan lagi sekedar maksimasi laba jangka pendek yang mencakup dimensi ketidakpastian dan waktu. Yang ketiga yaitu ada strategi bersaing. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani atau strategia yang artinya sebagai the art of the general, atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara mendapatkan kemenangan atau mencapai tujuan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu yang menggunakan dan mengembangkan kekuatan atau ideologi politik, ekonomi, dan sosial budaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, pengertian strategi bersaing yaitu kompetisi mempunyai pengertian adanya persaingan antara perusahaan untuk mencapai pangsa pasar yang lebih besar. Kompetisi antara perusahaan dalam merebutkan pelanggan akan menuju pada inovasi dan perbaikan produk yang pada akhirnya harga yang lebih rendah. Jadi, strategi bersaing adalah mengembangkan rencana bagaimana bisnis akan bersaing, apa yang akan seharusnya menjadi tujuan dan kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, materi pembahasan yang keempat yaitu ada sifat dan peran laba. Laba didefinisikan sebagai selisih antara penerimaan dengan biaya. Bagi sekelompok masyarakat, laba merupakan sisa dari pendapatan dikurangi dengan biaya eksplisit atau akuntansi dalam menjalankan usaha. Laba tersebut menunjukkan posisi jumlah kekayaan modal yang tersedia setelah semua sumber daya yang digunakan dalam proses produksi telah dibayar. Sedangkan bagi seorang ekonom, laba merupakan kelebihan dari laba bisnis atas tingkat pengembalian normal dari kekayaan modal yang diinvestasikan oleh suatu perusahaan. Di dalam menganalisis laba, kita mengenal dua istilah biaya, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit merupakan biaya yang dikeluarkan dari kantong perusahaan untuk membeli atau menyewa peralatan yang dibutuhkan dalam proses produksi. Biaya tersebut meliputi gaji karyawan atau menyewa peralatan mesin dan sewa gedung. Yang kedua ada biaya implisit, yaitu biaya oportunitas yang mengacu pada nilai input yang dimiliki perusahaan dan dipergunakan untuk memproses produksinya sendiri. Selanjutnya ada teori laba. Beberapa teori yang menerangkan tentang laba, di antaranya yang pertama teori friksi dari laba ekonomi. Teori ini menyatakan bahwa pasar seringkali tidak berada dalam equilibrium karena adanya perubahan yang tidak diantisipasi dalam permintaan produk atau kondisi biaya. Contohnya, timbulnya generasi baru dari perangkat lunak komputer yang mudah dipergunakan dapat mengarah pada peningkatan yang jelas dalam permintaan akan komputer mikro yang menyebabkan laba para pabrik komputer mikro akan meningkat di atas tingkatan normal untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, ada teori monopoli dari laba ekonomi. Teori ini merupakan perluasan dari teori friksi. Teori ini menyatakan bahwa beberapa perusahaan karena faktor-faktor seperti skala ekonomi, persyaratan modal yang tinggi, paten atau perlindungan impor dapat mengembangkan posisi monopoli yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan laba di atas normal untuk periode waktu yang lebih panjang. Yang ketiga ada teori inovasi dari laba ekonomi. Laba yang di atas normal dapat timbul sebagai hasil inovasi yang berhasil. Contohnya, Xerox Corporation memperoleh tingkat pengembalian yang tinggi karena berhasil mengembangkan, memperkenalkan, dan memasarkan alat penyalinan atau fotokopi yang unggul. Yang keempat yaitu ada teori kompensasi dari laba ekonomi. Teori ini menyatakan bahwa tingkat pengembalian yang di atas normal semata-mata merupakan imbalan bagi perusahaan
yang sangat berhasil dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dan mempertahankan operasi yang efisien. Teori ini juga mengenali laba ekonomi sebagai imbalan yang penting bagi fungsi kewirausahaan dari para pemilik atau manajer. Selanjutnya kita memahami peran laba. Laba ekonomi memainkan peran penting dalam perekonomian berbasiskan pasar. Laba di atas normal berfungsi sebagai sinyal yang bernilai bahwa output perusahaan atau industri harus ditingkatkan, atau memberikan sinyal untuk ekspansi dan masuk pasar. Laba di bawah normal memberikan sinyal untuk kontraksi dan keluar pasar. Laba memainkan peran kritis, baik dalam memberikan insentif bagi inovasi dan efisien bagi produksi maupun dalam mengalokasikan sumber daya yang langka. Mengingat pentingnya pembuatan keputusan dalam bisnis, ada beberapa model dasar pembuatan keputusan yang merupakan kerangka bagi analisis ekonomis. Yang pertama ada mendefinisikan masalah yang dihadapi. Yang kedua, menentukan tujuan penyelesaian masalah. Yang ketiga, menggali alternatif-alternatif tindakan yang akan diambil. Yang keempat, memperkirakan konsekuensi dari setiap alternatif. Yang terakhir, yang kelima, yaitu menentukan pilihan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.